Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Sebut Marc Marquez panutan di MotoGP 2026, Pecco Bagnaia impikan duel sengit hingga garis akhir musim. MotoGP 2026 tak hanya menjanjikan persaingan teknologi dan transisi regulasi, tetapi juga potensi lahirnya rivalitas paling panas dalam satu garasi. Francesco Pecco Bagnaia kini tak lagi berbicara sekedar soal gelar dunia. Bagi pembalap Ducati Lenovo Team itu, definisi musim yang sempurna justru sederhana namun syarat makna. Bertarung habis-habisan melawan Marc Marquez hingga balapan terakhir. Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting. Bagnaia ingin bangkit. Setelah musim 2025 yang tak berjalan sesuai harapan, rider asal Italia tersebut menjadikan MotoGP 2026 sebagai panggung pembuktian diri. Dan siapa tolok ukur kebangkitannya? Tak lain adalah rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Musim lalu Marquez tampil bak penguasa mutlak. Dengan gaya agresif yang tetap presisi, The Baby Alien menyapu 14 kemenangan sprint race dan 11 kemenangan Grand Prix. Dominasi itu membuatnya mengunci gelar juara dunia jauh sebelum musim berakhir, sekaligus menegaskan bahwa ia masih menjadi standar tertinggi di MotoGP modern. Di mata Bagnaia, performa tersebut menjadikan Marquez lebih dari sekedar rival. Ia adalah cermin, patokan, bahkan panutan. Musim yang hebat bagi saya adalah jika saya bisa menjalani pertarungan yang menyenangkan dengan sang panutan, yang menurut saya adalah Marc, ujar Bagnaia dalam wawancara dengan MotoGP.com. Pernyataan itu terasa jujur dan penuh refleksi. Bagnaia yang sudah 3 kali meraih gelar juara dunia, tak menutupi fakta bahwa dirinya tertinggal musim lalu. Beberapa kali ia kehilangan momentum, kalah konsistensi, dan gagal memaksimalkan potensi Desmosedici yang sejatinya kompetitif. Musim 2026 pun ia anggap sebagai kesempatan untuk mengambil kembali apa yang hilang. Banyak pembalap yang melaju sangat cepat, jadi penting untuk bersaing sejak awal, bertarung dengan mereka dan mencoba mengembalikan apa yang hilang tahun lalu. Lanjutnya, pada musim 2025, Bagnaia dan Marquez memang sempat terlibat duel wheel-to-wheel yang memukau, namun intensitas itu hanya muncul di beberapa seri. Cedera kecil, kesalahan strategi, hingga inkonsistensi performa membuat Bagnaia tak mampu menjaga tekanan terhadap Marquez sepanjang musim. Kini, targetnya jelas, konsisten sejak lampu start pertama hingga garis finish terakhir. Menariknya, ambisi besar itu tak dibungkus dengan retorika bombastis. Bagnaia justru mengakui bahwa persiapannya selama musim dingin tergolong minim. Ia tidak banyak menghabiskan waktu di atas motor, sebuah kejujuran yang jarang diungkap pembalap papan atas. Namun ia sudah menyiapkan langkah penting. Akhir Januari ini, Bagnaia akan menjalani latihan intensif di sirkuit Mandalika, Lombok. Trek kebanggaan Indonesia itu dipilih sebagai tempat membangun kembali ritme dan kepercayaan diri sebelum memasuki agenda krusial tes pramusim di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026. Tes di Sepang akan sangat penting. Musim ini saya akan mencoba melakukan lebih banyak lap, lebih fokus pada performa, ungkap Bagnaia. Bagnaia juga diuntungkan oleh stabilitas teknis Ducati. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang dipenuhi pembaharuan besar, MotoGP 2026 justru relatif tenang dari sisi regulasi. Motor Desmosedici GP masih mengandalkan basis teknis yang sama dengan 2025. Untungnya, musim ini hanya ada sedikit hal baru pada motor kami, dibandingkan musim-musim sebelumnya, jelas Bagnaia. Situasi ini membuat pendekatan tim rubah, fokus bukan lagi pada adaptasi besar, melainkan pada detail, mencari pondasi setelan yang tepat dan mempertahankannya sepanjang musim. Ini adalah tahun terakhir dari regulasi teknis ini, 1000 cc. Sangat penting menemukan pondasi yang baik, performa yang stabil dan berusaha menjaganya sepanjang musim, tegas rider berusia 29 tahun itu. MotoGP 2026 memang menjadi musim transisi. Hampir semua pabrikan telah mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka ke proyek motor 2027, saat kapasitas mesin akan direduksi dari 1000 cc menjadi 850 cc.
Akibatnya, motor-motor 2026 akan menggunakan lebih banyak komponen warisan 2025. Namun justru di tengah keterbatasan itulah, faktor pembalap kembali menjadi penentu utama. Bagi Bagnaia, duel dengan Marquez bukan sekedar pertarungan poin, itu adalah ujian mental, teknis, dan karakter. Menghadapi pembalap dengan reputasi 8 kali juara dunia yang mampu mengubah motor biasa menjadi senjata mematikan, menuntut versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika duel itu terjadi hingga akhir musim, maka bagi Bagnaia itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Sebab artinya ia telah kembali ke level tertingginya, berdiri sejajar dengan Marc Marquez, bukan lagi di belakang bayangannya. MotoGP 2026 pun bersiap menyuguhkan kisah besar, bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi tentang dua pembalap elit, satu garasi, dan pertarungan kehormatan yang bisa menentukan arah sejarah Ducati di era terakhir mesin 1000 cc. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Pecco Bagnaia tegaskan, Ducati tak anak emaskan Marc Marquez. Kami diperlakukan setara. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu periode paling kontras dalam karier Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu datang sebagai juara dunia 2 kali dengan status unggulan, namun harus melewati tahun yang penuh tantangan. Motor Desmo Sedici GP25 yang diharapkan menjadi senjata pamungkas justru tak selalu bersahabat dengannya. Di awal musim, Pecco masih mampu mencicipi podium dan menjaga asa, tetapi memasuki paruh kedua kompetisi, performanya kian merosot dan kesulitan itu semakin nyata. Di saat Pecco berjuang menemukan kembali sentuhan terbaiknya, sorotan justru tertuju pada sisi lain garasi Ducati. Rekan setim barunya, Marc Marquez, juara dunia 8 kali kala itu, tampil bak badai yang tak terbendung. Marquez mendominasi musim dengan cara yang mengintimidasi. 11 kemenangan Grand Prix, 14 kemenangan sprint race, dan penguncian gelar dunia MotoGP 2025 jauh sebelum musim berakhir. Kepastian itu datang di GP Jepang, dengan masih tersisa 5 seri, sebuah pencapaian yang kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah. Perbedaan performa yang begitu mencolok itu pun memicu spekulasi. Apakah Ducati lebih mengistimewakan Marquez? Apakah Pecco, sang juara bertahan, mulai tersisih di rumahnya sendiri? Isu-isu semacam itu kerap menghiasi paddock dan media, namun Bagnaia dengan tegas menepis anggapan tersebut. Di luar lintasan, hubungan Pecco dan Marquez justru berjalan jauh dari kata panas. Tidak ada gesekan, tidak ada drama internal, dan tidak ada perang dingin yang biasanya muncul ketika dua bintang besar berada dalam satu tim. Pecco mengakui bahwa ia memang bukan tipe pembalap yang mudah berteman dengan semua orang, namun profesionalisme selalu menjadi pijakan utamanya. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya berteman dengan semua orang, tetapi saya berhubungan baik dengan semua orang dan tidak pernah memiliki masalah besar di masa lalu, ujar Pecco. Dengan pembalap yang memiliki karisma khusus seperti Marquez, selalu ada dua kemungkinan, entah konflik langsung muncul, atau kami dengan cepat menemukan cara untuk saling memahami. Menurut Pecco, kemungkinan kedua itulah yang terjadi di Ducati Lenovo. Marc Marquez datang dengan sikap yang dewasa dan pendekatan yang sangat tenang. Ia memahami bahwa Ducati adalah tim dengan struktur kuat dan budaya kerja yang sudah terbentuk, bukan sekedar proyek yang berputar di sekeliling satu nama besar. Marc datang dengan pendekatan yang sangat tenang, memahami dinamika tim, dan tahu betapa pentingnya suasana kerja yang positif. Karena itulah kami bisa saling mengenal dengan baik, dan hubungan kami juga sangat baik, tambah Pecco. Isu paling sensitif tentu menyangkut aspek teknis. Dalam dunia MotoGP, perbedaan sekecil apapun, mulai dari sasis, mesin, hingga aero, bisa menciptakan jurang performa yang besar. Namun Bagnaia menegaskan bahwa Ducati memiliki filosofi yang sangat jelas dan konsisten, tidak ada perlakuan istimewa. Di beberapa tim, bisa muncul perdebatan jika satu pembalap mendapatkan suku cadang baru sementara yang lain tidak. Namun itu tidak terjadi di Ducati. Kami diperlakukan setara.
Jika suatu suku cadang tidak tersedia untuk kedua pembalap, maka tidak ada yang mendapatkannya. Menurutnya, prinsip inilah yang menjadi fondasi kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya soal motor tercepat, tetapi tentang keadilan, transparansi, dan kepercayaan di dalam tim. Filosofi tersebut membuat setiap pembalap merasa dihargai dan bebas berkembang sesuai gaya masing-masing. Menjawab pertanyaan apakah Ducati secara khusus menyesuaikan motor untuk Marquez, Pecco kembali memberikan penjelasan yang menohok. Ia membandingkan pendekatan Ducati dengan apa yang pernah terjadi di Honda. Di Honda, Marquez adalah satu-satunya pembalap yang benar-benar dapat memaksimalkan motornya, dan itu yang membuat perbedaan besar, jelas Pecco. Namun Ducati bekerja dengan cara yang berbeda. Di sini, setiap pembalap dapat menempuh jalannya sendiri. Bagnaia menegaskan bahwa Ducati tidak memaksakan keseragaman. Dua pembalap dalam satu tim bisa menggunakan solusi teknis yang berbeda sesuai kebutuhan dan preferensi. Bahkan dalam satu musim, Ducati pernah mengizinkan penggunaan fairing yang berbeda di dalam tim pabrikan. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menggunakan peralatan yang sama. Kami pernah menggunakan dua fairing yang berbeda. Itulah fleksibilitas Ducati, tuturnya. Kini, lembaran baru siap dibuka. Ducati Lenovo dijadwalkan menggelar presentasi resmi tim MotoGP 2026 pada 19 Januari di Madonna di Campiglio, Italia. Momen ini akan menjadi simbol dimulainya era baru, di mana Pecco berambisi bangkit dan Marquez bertekad mempertahankan dominasinya. Tak lama setelah itu, keduanya akan kembali ke lintasan dalam tes resmi pertama musim ini di Sepang pada 3 hingga 5 Februari. Di sanalah semua cerita lama akan ditinggalkan dan pertarungan baru dimulai. Bagi Pecco Bagnaia, musim 2026 bukan tentang membandingkan diri dengan Marquez, melainkan tentang menemukan kembali versi terbaik dari dirinya sendiri, di tim yang menurutnya tetap berdiri di atas satu prinsip utama, kesetaraan. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Murid Valentino Rossi akui Marc Marquez adalah jimat keberuntungan Ducati. Kehadiran Marc Marquez di garasi Ducati Lenovo tak sekadar menambah deretan bintang di MotoGP. Bagi Franco Morbidelli, pembalap Pertamina Enduro VR46 yang juga murid langsung Valentino Rossi, sosok Marquez adalah lebih dari sekadar rekan satu pabrikan. Ia menyebut The Baby Alien sebagai jimat keberuntungan Ducati, figur yang mampu mengubah atmosfer tim, cara kerja teknisi, hingga mental para pembalap di sekitarnya. Pernyataan itu bukan pujian kosong. Morbidelli menilai Marc Marquez adalah paket paling lengkap yang bisa dimiliki sebuah tim MotoGP modern. Kombinasi teknik berkendara tingkat dewa, keberanian ekstrim, serta kematangan mental yang ditempa dari pengalaman panjang membuat Marquez berdiri di level berbeda dibanding pembalap lain di grid. Memiliki seorang juara seperti Marc mendorong Anda untuk melampaui batas kemampuan, ujar Morbidelli, dikutip dari Motosan. Dia melakukan hal-hal luar biasa dengan motornya. Ucapan itu terasa semakin bermakna setelah Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Gelar tersebut menjadi yang ketujuh baginya di kelas Premier, sekaligus menegaskan bahwa masa sulit akibat cedera dan keterpurukan bersama Honda telah sepenuhnya ia tinggalkan. Bersama Ducati, Marquez seolah menemukan kembali habitat alaminya, motor kompetitif, tim solid, dan ruang untuk mengekspresikan bakat mentahnya. Bagi Ducati, kehadiran Marquez ibarat magnet. Ia menarik standar kerja seluruh tim ke level tertinggi. Setiap data telemetri dianalisis lebih dalam, setiap detil kecil diperhatikan dengan ekstra serius. Bukan karena tekanan negatif, melainkan karena semua orang tahu, jika Marquez bisa memaksimalkan potensi motor, maka Ducati Desmosedici memang memiliki kapasitas untuk menjadi yang terbaik. Morbidelli merasakan efek itu secara langsung. Sebagai pembalap satelit Ducati, ia melihat bagaimana filosofi pabrikan asal Borgo Panigale begitu terbuka terhadap masukan pembalap. Tak ada hierarki kaku, tak ada ego berlebihan. Semua suara dihargai, baik dari juara dunia 7 kali maupun pembalap tim pelanggan. Ducati selalu terbuka menerima masukan. Itu adalah filosofi yang saya dukung, ujar Morbidelli.
Menurutnya, pendekatan seperti ini membuat pembalap merasa dilibatkan sepenuhnya dalam proses pengembangan motor, bukan sekadar pengguna di lintasan. Namun Morbidelli juga menyadari bahwa kehadiran Marquez membawa standar baru yang tak mudah diikuti. Musim 2025 menjadi pengingat bahwa MotoGP adalah arena tanpa kompromi. Pembalap asal Italia Brazil itu harus puas finish di posisi ke-7 klasmen akhir dengan koleksi 231 poin. Ia hanya 2 kali naik podium, jauh dari ekspektasi yang dibebankan pada Ducati. Meski begitu, Morbidelli tak melihat musim tersebut sebagai kegagalan mutlak, justru ia menganggapnya sebagai fase pembelajaran di tengah persaingan yang semakin brutal. Dominansi Marquez dan ketatnya persaingan di papan atas membuat margin kesalahan menjadi nyaris nol. Ketika ada pembalap seperti Marc di grid, Anda dipaksa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kalau tidak, Anda akan tertinggal, ungkap Morbidelli dalam kesempatan berbeda. Pernyataan ini menarik, mengingat Morbidelli adalah murid Valentino Rossi, ikon yang selama bertahun-tahun menjadi rival terbesar Marc Marquez. Namun rivalitas masa lalu tak menghalangi Morbidelli untuk memberikan pengakuan jujur. Baginya, Marquez adalah referensi tertinggi tentang bagaimana seorang pembalap seharusnya memaksimalkan peluang, membaca balapan, dan bertahan dalam tekanan ekstrim. Kini, MotoGP memasuki masa jeda musim dingin. Para pembalap menikmati waktu istirahat sebelum kembali ke rutinitas padat dan penuh risiko. Tes pramusim akan menjadi titik awal baru, dimulai di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026, lalu berlanjut ke Thailand pada 21-22 Februari 2026. Bagi Ducati, tes ini bukan sekadar ajang uji coba teknis. Ini adalah momen untuk memastikan bahwa keunggulan mereka tetap terjaga di tengah transisi besar menuju regulasi mesin 850cc yang akan berlaku di tahun 2027. Dan tentu saja, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, sosok yang kini bukan hanya juara dunia, tetapi juga simbol harapan Ducati untuk mempertahankan dominasi. Sementara itu, bagi Franco Morbidelli, kehadiran Marquez adalah tantangan sekaligus motivasi. Ia sadar untuk kembali ke papan atas, ia harus belajar dari yang terbaik, bahkan jika sosok itu berasal dari kubu rival masa lalu. Di MotoGP modern, pengakuan terhadap kehebatan lawan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan seorang pembalap. Dan dari sudut pandang Ducati, pengakuan Morbidelli itu menegaskan satu hal, Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat di lintasan, tetapi juga katalis yang membuat seluruh ekosistem tim bergerak lebih kuat, lebih fokus, dan lebih lapar akan kemenangan. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.